Assalamualaikum teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut. Beberapa waktu lalu saya sudah menjanjikan kita akan masuk kepada tahap berikutnya mengenai komponen-komponen pada rancangan tugas mahasiswa. Oke teman-teman sekalian, yang pertama coba kita lihat beberapa komponen pada rancangan tugas mahasiswa itu. Antara lain itu ada identitas rancangan tugas mahasiswanya, kemudian ada tujuan tugasnya, kemudian ada uraian tugas, dan yang terakhir ada kriteria penilaian. Jadi hanya ada 4 komponen utama dalam rancangan tugas mahasiswa. Coba kita lihat bagian-bagian dalam penjelasan saya yang berikutnya secara urut. Yang pertama komponennya adalah identitas rancangan tugas mahasiswa. Identitas ini saya kira teman-teman sekalian sudah sangat paham apa saja isinya itu, misalnya nama mata kuliah yang kita ajarkan, kemudian mata kuliah yang disampaikan pada semester berapa, kemudian SKS-nya berapa, lalu tugas ini akan diberikan pada minggu keberapa, dan tugas ini merupakan tugas yang keberapa. Jadi itu adalah identitas yang dimaksud dalam rancangan tugas mahasiswa ini. Kemudian komponen yang kedua adalah tujuan tugas. Saya kira kita semua harus tahu bahwa memang setiap tugas yang kita berikan dalam RTM ini pasti akan memiliki tujuan, yakni untuk mencapai kompetensi akhir pada setiap tugas itu. Bisa jadi itu beberapa tugas itu dia merangkum beberapa RTM maupun beberapa kemampuan akhir. Bukan beberapa RTM tetapi beberapa kemampuan akhir atau indikator. Nah, tugas ini adalah menggambarkan tentang rumusan kemampuan mahasiswa yang akan dicapai setelah mereka mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang dibebankan pada mata kuliah ini. Komponen yang berikutnya adalah uraian tugas. Nah, komponen ini dia memiliki subkomponen yang dimasukkan nanti untuk memandu siswa secara teknis dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Yang pertama adalah objek garapan. Nah, objek garapan ini menggambarkan tentang apa objek yang dikaji oleh mahasiswa yang akan dikerjakan dalam tugas tersebut. Misalnya tentang objek garapan ekonomi moneter, kemudian model desain pembelajaran, pendekatan pembelajaran, mungkin tumbuh kembang anak, dan saya kira teman-teman sendiri pasti tahu apa objek garapan pada masing-masing tugas di mata kuliah kita, dan kita menjadi ahlinya biasanya pada mata kuliah kita. Yang kedua teman-teman sekalian adalah batasan tugas. Ini adalah memberikan rambu-rambunya tentang tugas itu. Misalnya dia menggambarkan tentang tingkat kedalaman pada tugas itu, keluasan masalah yang dikaji, apakah hasilnya kemudian harus dipresentasikan, mungkin dalam bentuk diskusi, mungkin dalam bentuk seminar atau lainnya, atau bahkan mungkin ada batasan-batasan tertentu yang ditetapkan oleh teman-teman pada mata kuliah itu. Kemudian berikutnya adalah metode atau cara dalam mengerjakan tugas ini. Ini terkait tentang petunjuk, tentang teknik, tentang rambu-rambu yang diberikan untuk mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya. Apakah misalnya dia akan mengerjakan secara individu atau mungkin dia akan mengerjakan secara kelompok, bagaimana ukuran-ukuran tugasnya, atau mungkin secara teknis bisa saja nanti misalkan silahkan lihat pada pedoman penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi kita, itu bisa dipakai untuk menyelesaikan tugas ini. Itu saya kira ada caranya di situ. Nah, kemudian ada luaran tugas yang dikerjakan. Luaran tugas ini semacam hasilnya, produknya apa sih dari tugas itu. Nah, ini menggambarkan tentang bentuk dari hasil tugas yang dikerjakan. Misalnya, anak-anak atau mahasiswa akan diberikan tugas, nanti hasilnya dia akan pertanggungjawabkan melalui PowerPoint. Maka PowerPoint itu adalah luarannya. Atau misalkan makalah itu adalah luarannya. Atau mungkin dalam strategi pembelajaran itu sebagai mata kuliah ada video pembelajaran menjadi tugasnya. Atau mungkin ada pada media pembelajaran itu alat peraga dan lain-lain itu. Tetapi harus diikuti oleh penjelasannya pada setiap produk tugas mahasiswa itu. Kemudian teman-teman sekalian, komponen RTM yang berikutnya adalah kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini adalah merupakan komponen yang terakhir. Misalnya di situ harus memuat indikator. Kenapa indikator?
karena indikator ini akan menjadi penanda ketercapaian kemampuan akhir. Maka dia menjadi kriteria ketercapaian kemampuan akhir tersebut. Nah, oleh karena itu dia harus memuat butir-butir indikator sebagai penanda tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai kemampuan akhir yang telah dirumuskan. Atau misalkan di sini bisa dilengkapi dengan begini, misalnya ada rambu-rambu pada tugas itu, misalkan buat makalah. Misalnya kekinian topik yang diangkat itu akan nanti diberikan berapa prosentasenya. Kemudian kemenarikan isi dan keterkaitannya dengan topik berapa prosentasenya. Kemudian penggunaan bahasa, bahkan mungkin sampai ketika tampilan pada tugas fisik mahasiswa itu akan diberikan prosentase tertentu. Teman-teman sekalian, inilah beberapa komponen yang bisa kita kembangkan dalam RTM kita. Oleh karena itu mungkin nanti kita akan lanjut pada bagian format pengembangan RTM yang kemudian nanti kita berlatih bersama-sama untuk mengisinya. Dan saya kira teman-teman ini sudah sangat berpengalaman dan tidak akan susah tentunya. Kalaupun mungkin memiliki beberapa komponen, yang lain silahkan, itu bisa kita padukan bersama. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu dalam pengembangan melalui format RTM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.